Bapak Ibu saudara sekalian, umat Buddha secara pengelompokan bisa kita bagi menjadi dua. Ada kelompok umat Buddha Pabajita, ada kelompok umat Buddha Garawasa. Kelompok umat Buddha Pabajita itu apa maksudnya? Itu adalah kelompok umat Buddha yang meninggalkan kehidupan duniawi, menjalani kehidupan suci sebagaimana ditunjukkan oleh Sang Buddha. Kelompok ini disebut biku dan bikuni. Yang kedua adalah Garawasa, kelompok umat Buddha yang berumah tangga seperti Bapak Ibu sekalian. Kelompok umat Buddha yang berumah tangga ini sering disebut dengan istilah upasaka upasika. Kita di Indonesia, upasaka upasika pun diklasifikasi lagi. Ada upasaka upasika biasa, ada upasaka upasika pandita. Dan kita di Indonesia punya budaya, ketika seseorang akan menjadi upasaka, maka dia menyatakan tekadnya di hadapan para biku. Ketika seseorang akan menjadi upasika, maka dia menyatakan tekadnya di hadapan para biku. Bahkan ketika seorang upasaka upasika biasa naik pangkat menjadi upasaka pandita pun, dia menyatakan tekadnya di hadapan para biku. Itunya Romo Icongnya. Bahkan mendapat surat rekomendasi dari bikunya. Ya, jadi kalau seorang udah jadi upasaka pandita, dari upacarika, kan upacarikanya banyak ya. Berapa? Upacarika. Perempuannya 1, 2, 3, 4, 5. Upacarikanya yang perempuan, yang laki-laki juga 5 yang pakai seragam. Ya, kalau nanti masa pengabdiannya minimal sudah 2 tahun, oh itu masih ada 2 di belakang, maaf. Jauh sih duduknya jadi nggak kelihatan. Ya, jadi nanti kalau masa pengabdiannya sudah 2 tahun, kan sudah punya hak secara ADART Magabudi untuk bisa jadi pandita muda. Itu harus minta surat sama Bante loh. Iya, tuh nanti bisa ke Padesanayaka, ke Upapadesanayaka. Jadi dinilai nih selama 2 tahun ini manut-manut baik-baik apa enggak. Kalau seandainya bahlul, ngeyelan, dablegan, maaf kalau kasar, ya ngeyelan, jangan harap dapat surat rekomendasi, karena nanti yang disalahkan dari Magabudi Pusat juga, kok Bantenya ngasih ya, ini kan orangnya nggak beres, kok dikasih naik pangkat ini. Ya, jadi makanya harus berbaik-baik sama Bante-Bante, ya. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, kita di Indonesia punya pola seperti ini. Ya, jadi pandita, jadi upacarika, ya harus baik-baik juga sama umat. Ya, berikanlah bimbingan-bimbingan yang sesuai dengan dhamma dan winaya, bukan bimbingan-bimbingan yang semaunya sendiri. Patokan kita sebagai umat Buddha adalah Dhamma Winaya, ajaran dan aturan yang sudah ditetapkan oleh Sang Buddha.
plus ada ajaran dan aturan yang sudah menjadi bagian diwarisi oleh para sesepuh, plus ada ajaran dan aturan yang ditetapkan secara organisasi. Ya, jadi ini patokan-patokan kita sebagai umat Buddha. Tapi memang Bapak Ibu sekalian, yang namanya orang bandel itu kan susah ya. Iya kan? Yang namanya orang bandel itu kan susah, dinasehatin berkali-kali belum tentu berhasil. Masih tetap ngeyelan, masih tetap ndablek. Susah dikasih tahu. Nah, ini harus hati-hati. Ya, kadang-kadang bantahannya apa? Bantainya juga bantai muda kok, kecil. Tuan juga saya. Ya kan kadang-kadang begitu kan. Nah, jadi jangan hanya memandang sisi mudanya. Karena Sang Buddha menegaskan ini, jangan memandang kalau seandainya ketemu Bante itu diberi nasihat, umurnya juga lebih muda dari saya. Mau ngapain ngasih nasihat sama saya? Ya, nggak mau ngapain negor saya. Nah, jadi jangan sampai demikian. Kenapa? Di dalam Dahara Sutta, kitab suci Samyutta Nikaya, bagian Kosala Samyutta, di situ ada penegasan. Ada 4 hal yang tidak boleh disepelekan. Ini percakapan. Khotbah ini isinya adalah dialog Sang Buddha dengan Raja Pasenadi. Setelah mencapai pencerahan sempurna, Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha kan awal-awal itu tinggal di Rajagaha, di ibu kota kerajaan Magadha, disupport oleh Raja Bimbisara. 4-5 tahun kemudian ada Anathapindika yang datang mengundang Sang Buddha untuk ke Sawati dan mendirikan wihara Cetawana. Raja yang berkuasa, Sawati itu ibu kota kerajaan Kosala. Raja yang berkuasa adalah Raja Pasenadi Kosala. Dan Sawati ini kota besar, Bapak Ibu sekalian. Ya, kota besar. Kota serba ada seperti Tegal lah, Jepangnya Indonesia katanya. Ya, karena kalau kita merujuk kepada kitab komentar para Mata Jotika, Saba dan Ati. Saba itu kan semua, Ati itu kan barang. Semua barang ada di Sawati. Jadi Sawati ini kota serba ada. Ya kayak Tegal lah kok. Tahu tadi saya nguping percakapan Bante Cata sama Bante Pia soalnya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Raja Pasenadi ini ragu kepada Sang Buddha Gotama. Kenapa? Belum lama jadi pertapa. Usianya juga masih muda. Kan begitu kan kalau Bapak Ibu lihat biku-biku muda baru jadi bante, cek nom. Karena dulu saya juga pernah digituin. Dikira saya nggak ngerti bahasa Jawa, dikit-dikit saya ngerti. Saya pergi diundang ceramah Wesak di Jember. Umatnya sibuk tuh kasak-kusuk. Bantene cek nom katanya. Dikira saya nggak ngerti gitu, cek nom itu apa gitu. Ya dikit-dikit ya tahu lah. Ya, kemarin saya di Banten ceramah pakai bahasa Sunda. Kalau di sini kan ya harus menyesuaikan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, meskipun ya bahasa Jawanya ya nggak cetok-cetok banget, tapi sedikit-sedikit tahu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Raja Pasenadi ini ragu karena 2 hal itu. Masih muda dan belum lama jadi pertapa. Satu kesempatan perjumpaan antara Raja Pasenadi dengan Sang Buddha pun terjadi. Ya, nah Raja Pasenadi nanya kepada Sang Buddha Gotama,
Biasa kalau di Sutta itu kalau orang belum punya keyakinan diterjemahkannya dengan sebutan Guru Gotama. Kalau sudah punya keyakinan disebut dengan Sang Bagawa. Ya, Guru Gotama, saya ini raja. Saya banyak ketemu dengan para pertapa. Dan saya banyak mengenal para pertapa itu. Mereka sudah lama jadi pertapa. Mereka sudah sepuh secara usia. Tapi sepanjang saya temui para pertapa yang sudah lama dan sudah sepuh ini, gak pernah tuh ada yang menyatakan diri sudah mencapai pencerahan sempurna. Saya mendengar kasakusuk, desas-desus bahwa pertapa Gotama ini, Guru Gotama ini masih muda, belum lama jadi pertapa, kok sudah menyatakan diri. Benarkah itu? Ya, sudah menyatakan diri sebagai orang yang mencapai pencerahan sempurna. Benarkah itu? Ya. Nah, Sang Buddha menjawab, Baginda, demikianlah sesungguhnya diriku. Ya, jadi Sang Buddha mengakui diri bahwa beliau sudah mencapai pencerahan sempurna. Raja Pasenadi bingung, kan masih muda. Baginda, ada 4 hal yang tidak boleh disepelekan karena memandang itu muda atau kecil. Apa 4 itu? Api kecil tidak boleh disepelekan. Api kecil tidak boleh disepelekan. Kenapa? Bisa bikin kebakaran kan? Sering kalau kita terjadi pemadaman listrik, suka diingetin, jangan nyalain lilin. Kalaupun nyalain nanti mau tidur, matikan. Apalagi kalau nyalainnya di atas meja kayu, ya kan? Kita tinggal tidur. Besok pagi masih bisa bangun nggak? Mungkin bangun sudah di alam lain kali ya. Karena kobongan, karena terjadi kebakaran. Ya, kenapa? Mulanya dari mana? Api kecil. Ular kecil tidak boleh disepelekan. Kenapa? Ular kecil itu bisanya hebat Bapak Ibu sekalian. Ya, coba lihat saja ular hijau itu. Kan ada yang bisanya sangat kuat. Ular hitam itu, kobra, ya kan? Kecil. Tapi kalau sudah dipatok, kalau kobra biasa itu 24 jam biasanya reaksi racunnya. Kalau king cobra nggak lama-lama, cukup 2 menit. Ya, kan kemarin sempat rame tuh berita di Sukabumi, ada seorang petani hidupnya di tepi hutan berantem sama ular king cobra. Dua-duanya mati. Petaninya meninggal, ularnya juga mati. Ya, itu sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dipatuk ular. Ularnya kecil biasanya. Jadi jangan disepelekan ular yang kecil itu. Yang ketiga, pangeran kecil atau pangeran muda juga jangan disepelekan. Pangeran itu siapa? Anaknya raja. Kalau sekarang ketika jadi pangeran, karena dia masih muda, kita lecehkan, kita sepelekan, kita ejek, kita kata-katain. Nanti kalau satu saat dia menggantikan raja naik tahta, tamatlah riwayat kita. Ya kan? Bisa ditangkap, masukin penjara. Bisa ditangkap, dibunuh. Kenapa? Karena sudah melecehkannya ketika
dia masih kecil ketika dia masih muda. Lalu biku kecil atau biku muda, ya. Jadi seorang samanera pun tidak boleh disepelekan. Kenapa? Karena seorang biku, seorang samanera itu melatih sila yang lebih banyak dari yang dilatih oleh perumah tangga. Berapa silanya biku? Itu yang Bapak Ibu ketahui. Sebenarnya lebih. Seperti aturan wasa, itu nggak masuk di 227. Aturan katina itu nggak masuk di 227. Aturan biku pakai sendal itu nggak masuk di 227. Nggak masuk. Sebenarnya lebih, ya, lebih banyak daripada yang selama ini diketahui oleh umat. Nah makanya sebenarnya kalau ada umat melecehkan biku, merendahkan biku, menghina biku, yang akan membuat celaka itu bukan bikunya, tapi kejahatan yang dilakukan kepada orang yang memiliki sila yang baik. Di suta ini disebutkan seperti tadi kasus yang pertama, orang yang mencela, menghina, merendahkan, mencemooh biku itu bisa kalau biku itu silanya baik. Rumah umat itu bisa kebakaran. Sebenarnya bukan umat ya, kalau umat nggak akan mencela biku, nggak akan mencemooh biku, nggak akan ngata-ngatain biku, ya, bisa kebakaran. Usahanya bisa jatuh. Ini ada di suta ya, bukan saya nakut-nakutin. Sok silakan aja dicek dahara suta, ada nggak sutanya, ada nggak bener, ya. Bahkan di situ disebutkan dia bisa tidak punya keturunan, ya. Itu disebutkan demikian di dalam suta ini. Ya makanya harus hati-hati. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah pembabaran ini Raja Pasenadi pun mengerti, hingga kemudian dia mengungkapkan apa yang sering diungkapkan oleh mereka yang memperoleh pemahaman Dhamma, seperti orang yang menyalakan pelita di dalam gelap, seperti orang yang menunjukkan jalan yang benar kepada mereka yang selama ini tersesat, seperti orang yang membalikkan mangkok yang tertelungkup sehingga bisa tahu apa yang ada di dalam isi mangkok itu. Begitu jelas dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha. Dan kemudian Raja Pasenadi pun menyatakan diri berlindung pada Buddha Dhamma Sangha. Jadi minimal ada dua raja besar yang kita kenal dalam sejarah riwayat Buddha Gotama yang menjadi penyopot, pendukung Sang Buddha Gotama, Bimbisara dan Raja Pasenadi. Makanya tidak sia-sia ya, Anathapindika itu Bapak Ibu sekalian membangun wihara di Sawati, di ibu kota kerajaan Kosala. Karena Sang Buddha tinggal di Sawati itu 25 wasa. 19 wasa di Cetawana, 6 wasa di Puba Arama. Ya, sudah jelas. Tapi meskipun kadang-kadang sudah dijelaskan demikian, kasus itu terulang lagi. Mungkin ada umat Buddha yang baru datang, belum paham betul, masih lagi terulang, masih terjadi lagi gitu. Ya, bahkan ada juga yang pandita. Ada pandita loh, ada Romo itu menolak wihara-wihara itu katinaan. Gak boleh katina katanya. Kan gak setiap wihara ada bikunya. Ini kan salah. Ini kan satu kesempatan. Ya kan kami hadir di sini bukan kehendak kami kan. Diundang umat. Untuk apa? Karena umat mau berbakti. Kenapa? Karena umat punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha, kepada hukum kama. Ya kan? Bapak Ibu yakin sama saya apa yakin kepada Buddha Dhamma Sangha? Iya, jangan yakin sama saya. Ya. Ya. Kami para biku hanya mengulang kembali apa yang disabdakan oleh Sang Buddha, menyampaikannya buat umat.
Ya, jadi tugasnya biku kan ada 6 kepada umat ya. Mencegah umat berbuat jahat. Jadi kalau Bapak Ibu aneh-aneh, diminta nggak diminta, Bante itu punya kewajiban loh. Kasih tahu, negor. Pak, Bu, jangan kayak gitu, itu salah, itu keliru. Ya, jadi kalau seandainya sesuatu yang keliru itu, biku itu punya kewajiban moral, meluruskan, ngasih tahu ke umat. Kenapa? Karena kalau itu Bapak Ibu ulang terus, itu sesuatu yang jahat, yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Umatnya. Bantenya juga kecipratan. Iya. Tuh umat wihara, meta wihara kan sering dibina sama Bante Joti, Bante Pia, Bante Damiko, Bante-bante yang lain. Hah, kena akhirnya. Iya kan? Ya, jadi itu teguran itu karena sayang. Saya juga sering dapat nasihat dari Bante Joti. Iya. Kalau memang ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang keliru, kan di Dhammapada disebutkan, kalau ada orang yang menunjukkan kesalahanmu dan memberitahumu, orang itu seperti menunjukkan harta karun. Ada itu di Dhammapada. Ya, pernah baca? Iya. Ya kan ada kan? Iya, ada. Ya, jadi kita jangan kemudian malah wah Bante ini, jangan malah balik nyalain Bantenya. Bantenya tuh ngasih tahu karena sayang sama umat. Ya kan? Karena sayang sama umat. Jadi tugasnya biku memberikan bimbingan dhamma, mendorong umat berbuat baik. Jadi kalau Bantenya ngasih tahu, Pak, Bu, ayo puja bakti. Jadi jangan alasan, nggak bisa Bante. Ya, minggu depan aja. Kan wiharanya juga nggak kena gusur, wiharanya juga nggak pindah. Saya kalau udah gitu jurus terakhir keluar. Yakin minggu depan masih hidup. Kan kita selalu didera oleh kematian, ya kan? Bisa datang setiap saat. Ya, jadi mendorong umat berbuat baik, membantu umat dengan cinta kasih. Kayak seperti Bapak Ibu mungkin butuh bimbingan dalam hal pelayanan suka dan duka. Ya, mau pemberkahan rumah, mau pemberkahan toko, ya kan? Mau pemberkahan tempat usaha, mungkin anaknya mau manten, butuh petuah dari Bante selaku orang yang netral. Ya kan, Bante kan netral, ya kan? Nah, kemudian mungkin ada keluarganya yang meninggal, ya kan? Butuh. Kami membantu dengan cinta kasih, memberikan bimbingan dhamma kepada umat. Kita benar-benar memberikan bimbingan dhamma dengan dasar kasih sayang. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Sang Buddha. Nah, kemudian kalau memang nggak jelas, boleh tanya. Tapi kalau perayaan biasanya kita nggak buka tanya jawab, ya kan? Kalau ceramah biasa itu biasa ada tanya jawab. Atau kalau perayaan mau ada yang ditanyakan setelah selesai acara, bisa ketemu sama Bantenya. Bante, saya mau tanya, tadi yang diceramahin ada yang masih belum saya pahami. Kita punya kewajiban untuk menerangkan agar membuat umat itu semakin ngerti, paham apa yang disampaikan tentang ajaran Sang Buddha. Kemudian yang keenam, menunjukkan jalan kebahagiaan kepada umat. Dengan apa? Mendorong umat berdana, mendorong umat melatih sila, mendorong umat mengembangkan bawana, mendorong umat untuk selalu berbuat baik. Ya, jadi menunjukkan jalan ke kebahagiaan, ke alam surga, ke alam bahagia. Ini 6 kewajiban biku kepada umat. Ya, jadi perannya kan penting. Biku itu pembinanya umat Buddha, Bapak Ibu sekalian, bukan pelayannya umat Buddha ya. Harus dipahami ya, karena di dalam buku-buku teks Parita juga nggak ada Garawasa Sahasmi Dasoa.
Yang ada itu Buddha Sahasmi Dasowa, Dhamma Sahasmi Dasowa, Sangga Sahasmi Dasowa. Aku adalah pelayannya Sang Buddha. Aku adalah pelayannya Dhamma. Aku adalah pelayannya Sangga. Jadi biku itu pelayannya Buddha, Dhamma, Sangga, bukan pelayannya umat. Kepada umat, biku memberikan bimbingan, pembinaan dalam bentuk Dhamma, ajaran Sang Buddha, dalam bentuk winaya, aturan dari Sang Buddha. Ya, jadi jangan pernah ngomong Bante itu pelayannya umat, bukan. Pengurus wihara itu pelayannya Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Ketika umat butuh bantuan, mau upacarika, pandita, pengurus wihara, saya butuh bantuan begini. Ada keluarga saya sakit minta baca parita. Kalau cari Bante kan mungkin harus kontak dulu jauh, butuh waktu. Ini sudah mendesak, gitu kan? Minta romonya melayani. Ya kalau memang lagi pas ada Bantenya di sini, kalau memang mau menyusul lagi diundang, ya sekarang sementara yang ada dulu. Panditanya membantu, upacarikanya membantu, biku memberikan binaan kepada umat. Bisa dipahami? Ya, jadi ini biku adalah pelayan Buddha, Dhamma, Sangga. Biku adalah pembina umat Buddha. Ya. Nah, sekali lagi, kadang memang masih ada yang kurang ngerti gitu. Tetap aja, ya. Saya kalau memperhatikan media sosial, kalau mau katina itu juga banyak provokasi Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak itu mereka itu menghasut gitu, menulis konten di media sosial menentang, melarang. Ini kan keliru ya. Masa orang mau berbuat baik dihalangin? Kan Sang Buddha sudah menjelaskan dalam salah satu sutta, kalau kita mencegah orang mau berdana, kita itu sudah melakukan 3 kejahatan. Apa? Mencegah si pemberi untuk berbuat baik, itu kejahatan. Mencegah si penerima untuk menerima kebaikan, dan kita sudah membuat jelek diri kita sendiri. Minimal orang jadi tahu kita ini provokator, tukang hasut, medit pula. Ya, jadi makanya hati-hati. Ya kadang saya lihat ini orang kok kayak begini banget gitu. Ya, kalau memang pengen tahu gitu kan, cobalah jadi biku gitu. Nggak usahlah bikin konten-konten yang sifatnya hasutan, provokatif, mencegah orang mau berbuat baik. Kan kalau media sosial itu kan sedunia Bapak Ibu sekalian, ya kan? Dimanapun umat Buddha itu sekarang ini lagi masa katina, semuanya dengan gembira, berdana, dengan bakti dan keyakinan pada Buddha, Dhamma, Sangga. Nah makanya di sini saya ingin menjelaskan satu sutta lagi, agar umat itu juga berhati-hati dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan kepada para biku. Sang Buddha itu mengizinkan kalau umat melakukan 8 kejahatan, Sang Buddha itu mengizinkan para biku itu untuk menolak persembahan dana dari umat itu. Ya, Sang Buddha mengizinkan. Di dalam Pataniku Jana Sutta, kitab suci Anggutara Nikaya kelompok 8, Sang Buddha menguraikan, diizinkan kepada sangga, kepada para biku untuk menolak persembahan umat yang tidak punya bakti, yang tidak punya keyakinan, kalau dia melakukan satu, dia mencela para biku, dia merendahkan para biku. Kalau dia
membuat para biku tidak betah berdiam, ngusir gitu. Apakah dengan secara langsung, udah Bante nggak usah di sini, pergi aja, mabur. Ya, atau mungkin dengan isu-isu gitu, nggak berani ngomong langsung, Bantenya kemudian dipitnah. Nah ini juga menjadi sebab memfitnah para biku. Itu kan tanda-tanda umat itu nggak punya bakti, nggak punya keyakinan, ya kan? Menimbulkan perselisihan di antara para biku. Ya kan kadang-kadang Bapak Ibu begitu ya, ngerasa dekat sama Bante ini, ngaduin biku itu. Hati-hati juga itu, ya. Hati-hati. Ya jadi sampaikanlah secara normal gitu. Sewajarnya, kalau memang ada yang kurang srek, sampaikan. Kalau Bapak Ibu nggak srek dengan saya misalkan, Bapak Ibu bisa sampaikan ke Bante Joti. Apa kekurangan saya, kan nanti bisa tolong Bante sampaikan ke Bante Damiko. Gini. Nanti kan kalau saya ketemu Bante Joti bisa sampaikan ke saya. Itu kan bisa menjadi perbaikan buat saya. Jadi kritik itu sifatnya membangun, bukan ngenyek, ngelek. Ya, bukan menjatuhkan. Ya, jadi hati-hati ini ya. Jadi mencela, mencaci biku, mengusir biku, ya, menimbulkan perselisihan di antara biku, menghujat biku. Nah, itu menjadi sebab-sebab yang kelima bagi para biku, bagi sangga untuk tidak menerima dana umat. Lalu ada 3 lagi apa? Kalau seandainya umat itu melecehkan, merendahkan, menghina Sang Buddha. Kalau seandainya umat itu melecehkan, menghina Dhamma. Kalau seandainya umat itu melecehkan, menghina Sangga. Ya, jadi hati-hati. Ya, melecehkan Sang Buddha seperti apa? Ya kan sudah sering kita sampaikan ya. Kalau kita duduk di Dhammasala atau duduk di wihara, ya yang sopan. Kaki jangan diselonjorkan ke depan rupang, ke depan para bante, ke depan para biku, ke depan sangga. Ketika mendengarkan dhamma, menyimak dengan baik. Ya. Dan secara kata-kata pun tidak melakukan hal yang menghina Sang Buddha. Saya pernah ketemu umat Buddha jadi anak wihara, tapi dia meragukan kualitas Sang Buddha. Kenapa? Dia mengatakan di depan saya, maaf ini, saya nggak yakin kalau Pangeran Siddhartha itu istrinya cuma 1 katanya. Kan dia pangeran, pastilah banyak. Saya diam aja dah. Iya kan? Ya mau apa gitu berdebat dengan orang demikian. Iya kan? Jadi dia anak wihara. Dia ini udah lama sekali. Waktu saya masih jadi umat ketemu orang ini. Gak tahu dia masih ada atau enggak tuh. Tahun 95, 96 lah. Masih udah lama ya. Kamu belum lahir. Ya jadi udah lama itu. Saya datang ke satu wihara yang ada bantainya. Di situ memang bukan bantai STI sih. Jadi dia mengatakan demikian, anak wiharanya. Kaget saya. Kok kayak gini kata saya. Itu kan sudah jelas-jelas merendahkan Sang Buddha, menghina Sang Buddha. Kan kalau kita telaah dari riwayat hidup beliau menjadi pasangan suami istri dengan Yasodhara itu kalau merujuk Jataka kan minimal 550 kali kelahiran, bukan cuma 1 kali kelahiran. Ya, gak mungkin gitu. Kan Sang Buddha juga mengajarkan kepada umat Buddha yang berumah tangga untuk masing-masing menjaga kesetiaannya sebagai pasangan suami istri. Ya meskipun memang di suta-suta itu ada umat Buddha yang mampu bojone papat. Di suta-suta itu ada ya. Uga dari Wesali, uga dari Hati Gama itu istrinya 4, tapi setelah kenal Dhamma mereka mencapai anagami semua. Jadi istrinya semua dibalik-balikin.
Ya, itu Wesali ugah dari hati gama itu kalau kita baca di Anggutara Nikaya kelompok 8 itu dua-duanya ugah itu istrinya 4 itu. Tapi setelah mencapai anagami kan melatih tekad untuk tidak berhubungan kelamin, makanya istrinya dikembalikan. Ya, gak boleh menghina dhamma. Ketika bikunya menyampaikan dhamma, jangan kemudian bapak ibu kasak kusuk, bisa-bisaan bante, tenan toh bante ngunu. Hati-hati ya. Itu kan sudah merendahkan dhamma juga. Ya. Kemudian merendahkan sangga ya dengan hal-hal yang ya seperti tadilah. Menghasut, tidak boleh berdana, begini begitu. Ya udahlah, kalau memang nggak mau berdana ya nggak usah memprovokasi orang yang ingin memberi untuk jadi tidak memberi. Itu jahat sekali. Ya. Kan kalau seandainya yang ini mau ngasih yang ini cegah, bagus nggak? Nggak boleh. Saya nggak tahu kamu namanya Yanto kan ya? Hah? Bukan? Ya. Mukanya aja familiar. Kadang namanya suka nggak tahu. Ya. Ya jadi begitu kan nggak boleh ya. Apalagi mau ngasih dana katina ke bante. Masa dicegah, dilarang, nggak boleh. Nah, itu lebih bahaya lagi. Kan sebagaimana Bapak Ibu sebagai umat Buddha ketahui, dana katina itu kan bukan dana buat pribadi bante. Dana katina itu dana buat sangga, buat kepentingan ya roda organisasi sangga. Kan organisasi kan bisa bergerak karena adanya support dari dana. Ya kan? Di sini kan organisasi Metta Wihara, ya kan? Bisa bikin acara kan dari dana umat, ya kan? Nah makanya di sini kembali lagi bakti dan keyakinan itu perlu ditekankan. Bakti dan keyakinan pada Buddha Dhamma Sangga. Bakti dan keyakinan akan hukum karma. Bapak Ibu menanam kebajikan kepada sangga itu besar manfaatnya daripada Bapak Ibu berdana kepada pribadi bante secara pugala dana, sangga dana, makanya kita menyebut istilah ini. Dan itu pun menjadi kewajiban umat kan. Kalau kita merujuk Sigalaka Sutta, ya kan, membantu biku dengan penuh cinta kasih secara pikiran, membantu biku dengan penuh cinta kasih secara ucapan, membantu biku dengan penuh cinta kasih secara tindakan, membuka pintu kalau bantenya datang ke rumah, ya tidak berpikir curiga, ya. Kemudian membantu para bante berdana 4 kebutuhan pokok sangga. Kan seperti tadi sudah disampaikan, kebikuan itu cara hidup bukan profesi. Ya. Jadi saat ini Bapak Ibu sudah siap membawa persembahan sesuai dengan kemampuan untuk didanakan kepada sangga para biku. Ya, makanya tadi saya mengutip, sebenarnya ceramahnya dadakan malam ini. Begitu turun dari tangga, Bante Joti, saya mikir tadi, makanya mata saya nggak merem-merem tadi pas Bapak Ibu baca parita. Sutanya apa? Ya sutanya apa lagi? Ya koneksinya gimana? Ya. Ya. Ya, jadi tadi saya mengutip di Manggala Sutta, samana nanca dasanang etam manggala mutamang. Mengunjungi para pertapa, mengunjungi para samana, mengunjungi para biku adalah berkah utama. Ya, jadi berkahnya dari mana? Karena punya kesempatan untuk banyak melakukan kebajikan kan? Memang yang terlihat saat ini adalah berdana, tapi kan bisa juga punya kebajikan lain. Apa? Mendengarkan bimbingan Dhamma yang bisa jadi bekal pedoman hidup kita sebagai umat Buddha. Ya kan? Kan kalau dalam keyakinan lain juga berkah itu kalau ketemu tokoh agamanya. Ya kan? Nah, demikian pula ketika kita bisa berbuat baik untuk mendukung Dhamma, mendukung Sangga, mendukung Buddha Dhamma Sangga, disitulah sebenarnya kita ini sudah melakukan tindakan-tindakan yang sangat baik dan memberi manfaat yang bisa mendatangkan berkah-berkah kebahagiaan buat kita. Ya, jadi lakukanlah kebajikan itu dengan dasar ketulusan, dengan dasar keyakinan, dengan dasar penghormatan
kepada Tiratana Buddha Dhamma Sangha. Kami yang hadir di sini malam hari ini mewakili Sangha untuk menerima persembahan dana dari Bapak Ibu sekalian. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat sebagai motivasi dalam persembahan dana kepada Sangha di masa Katina malam hari ini. Semoga kita selalu berlindung pada Tiratana hingga tercapai padamnya duka. Sabe sata bawantus kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih.